banyak banget yang kayak gitu, ada yang langsung dikoyak-koyak di depan kita, ada yang kita langsung diusir. Saya sampai pernah dilempar pakai panci sama tukang nasi goreng. Horas kawan-kawan, ini perdana kita bikin podcast, tapi sebetulnya bukan podcast. Gitu. Ya. Jadi di sini kita coba mau ngobrol bagaimana pengalaman sebagai orang yang baru di Samosir. Saya udah hampir 1 tahun tinggal di Samosir. Perkenalkan dulu. Iya. Perkenalkan. Namanya siapa? Nama saya Daniel Panjaitan. Ya. Aku Gandhi Panjaitan. Kami berdua abang adik sebetulnya. Ya, kita coba peruntungan hidup dan tinggal di Samosir ya. Bagaimana perjuangan. Ya, coba-coba ngetes-ngetes situasi, kondisi, ngeliat-liat tempat-tempat di Toba juga kan, gimana peluang-peluang untuk berjuangnya. Proses. Jadi kita di sini apa nih? Apa kita untuk bertahan dulu? Ini mencoba peruntungan di kaos. Kita coba jual kaos polos dan sablon. Ya. Kayak gini nih. Nah, contohnya yang udah jadi. Ya, bagus lah buat anak-anak muda kan. Keren, warnanya juga modif-modif. Jadi kita mau ngobrol apa ini, Dut? Bebas sih kalau aku. Enggak. Mana abang lah yang udah ada lama di sini kan? Ya. Jadi udah kemana aja di Samosir ini, Dut? Ada beberapa tempat lah. Dan lumayan keren-keren tempatnya, terutama di Parbaba. Parbaba itu ya. Terus Terus di itu Holbung, Batu. Holbung Di Batu, Harian. bukit-bukit itu kan. Keren tempatnya, bisa mandang dari atas. Ya, Kelihatan semua. memang itu salah satu tempat pariwisata yang paling ngehits sekarang. Itu banyak Heeh. wisatawannya datang dari luar negeri, ada dari Malaysia, Singapura gitu sering juga. Apalagi untuk wisatawan lokal, bisa dikatakan itu pariwisata, kunjungan wisatawan yang paling banyak itu ke Kolbung, Cibeabea, daerah Harian semua. Emang keren-keren tempatnya kan, Iya. pemandangannya. Pokoknya kalau udah kesini pasti selalu mikir, anjing gila kali ternyata alamnya bisa sebegitu indahnya kelihatannya, dengan segala macam bentuknya mempesona. Nah, itu tepatnya di mana Harian itu, di Holbung ini, Dut? Yang apa nama bukitnya itu bang, yang kita kemarin kesana, yang acara Pekan Raya Kebudayaan kemarin. Nama bukitnya ya Bukit Holbung, tapi lebih tepatnya dia berada di Pulau Sumatera. Oh, Kalau tapi dalam lingkup Kabupaten Samosir masih ya. Tapi dia udah di luar Pulau Samosir, masih dalam lingkar luarnya Sumatera. iya. Nanti kita share gambarnya. Wah, itu tempatnya bagus sekali. Keren lah. Pasti kalau mau kesini harus ke situ lah. Mantap tempatnya itu. Nah, di sini juga sebetulnya aku sebagai anak perantau yang datang dari luar Samosir. Kalau saya kan Panjaitan, kita Panjaitan itu asalnya itu dari Balige. Tapi kalau lahir dan perantauan itu udah di luar tanah Batak lah. Saya lahir di Tanah Karo, ya juga lahir di Tanah Karo. Nah, terus setelah beranjak dewasa kita banyak merantau keluar gitu. Nah, ini baru awal kita menjejaki dunia Pulang kampung. Dunia di mana tempat orang Batak berasal gitu. Jadi kita sekalian juga belajar tentang kultur Batak, bahasa Batak, gitu kan? Iya.
Jadi udah bisa bahasa Batak. Udah, kalau bahasa Batak pastinya udah bisa lah. Iya. Bahasa asal kok masa nggak bisa. Iya. Terus terang aku bisa bahasa Batak dan mulai sering mengucapkan bahasa Batak ketika baru pindah ke sini. Iya. Mau Dan nggak mau kita harus harus itu sepertinya harus di sini. Harus saling menghargai lah. nggak menghargai karena kita itu roots kita atau itulah akarnya kita kan. Kalau kita aja yang nggak peduli atau lupa nggak tahu, bagaimana orang lain mau tahu tentang Batak itu sendiri? Jadi semampu kita harus mencintai budaya kita sendiri. Kita coba gali asal muasal kita dari mana, dan bahasa Batak kalau bisa jangan sampai tertinggal. Kan itu kah? Hidup pasti. Victor Pop Dola lah. Ah, ale biasa mah agak jengkel mah soalnya kan. Masih ajar dope. Mar pasir-pasir aja. Pasir merbak Batu-batu. yang ngeri ya. Ayo, kita ngopi ya. Kan Tapi ini kopinya kopi robusta. Kalau kopi arabikanya di sini lumayan enak juga. Itu kopi-kopi yang dari Dolo. Nama di sini ketinggian disebut Dolo kan. Itu hampir rata ketinggian di atas 900 lah. 900 meter di atas permukaan laut. Jadi kopinya lumayan juga. kopi-kopinya lumayan keras. Kalau bisa secangkir bisa nggak tidur dibuatnya ini. Ah, ini kita biasa minum kopi ini sih, robusta, karena harganya terjangkau. Kalau kita mau minum arabica itu harus ke kopi shop. Iya, lumayan. Di sini udah banyak sih kopi shopnya. Lumayan banyak juga yang buka-buka kopi tempat nongkrongan. Jadi aku mau nanya pengalamanmu, Dut, selama di Jakarta itu. Berapa lama di Jakarta? Awalnya ke Jakarta kenapa? Dan bagaimana pengalaman kerja prosesnya di Jakarta gitu? Di Jakarta kemarin sampai berapa lama ya? 3 tahun lewat lah, 3 tahun lewat. Awalnya ke sana 2017. Setelah dari Batam, coba beruntungan lagi di Jakarta. Oh, pernah merantau ke Batam juga? Pernah di ya? Batam setahun. Di Batam dulu setahun, baru ke Jakarta. Sampai di Jakarta coba-coba cari pekerjaan. Ya kayak gitulah, lumayan sulit juga di Jakarta cari pekerjaan kalau nggak ada kemampuan, keahlian gitu. Keras lah namanya juga ibu kota. Pernah beberapa kali kerja serabutan. Terakhir kerjanya di bagian pertagi-tagi kalau kami bilang. Oh, koperasi. Operasi. Itu pengalamannya gimana? Pernah ketemu sama orang yang galak atau Di situ pengalamannya lumayan parah lah ya. Gimana coba kan nagih uang orang gitu ya, pengusaha yang buka-buka usaha juga kan nggak selalu ada duitnya ya, kadang ada dapat kadang enggak, tergantung mood si peminjam juga. Kadang kalau dia pengen ngasih dia ngasih, cuman ya susah lah kalau kerja kayak gitu di sana, apalagi kalau mereka ini keadaannya lagi benar-benar sulit. Bisa-bisa kita yang gini yang nagih malah jadi sasaran pelampiasan mereka. barusan lewat helikopter, kawan-kawan? Biasa di sini lokasi pertanian masih banyak, jadi ada lewat Helikopter, kayak ada traktor, traktor, jetor, kendaraan-kendaraan buat ke ini, sawah. sawah biasa. Terus gimana tadi? Terus kayak gitu tadi lah, paling pengalaman yang paling keren gitu di sama kerja di koperasi tadi. Kalau kita itu ada namanya jadi sales, jadi dia kerjanya cuma bagi-bagi brosur, nawar-nawarin pinjaman ke door to door lah gitu, rumah ke rumah. Ada suatu ketika aku coba bagi ke sebuah toko, itu yang punya orang Cina ya, orang Cina, tokonya lumayan gede. Aku masuk ke dalam, lihat kanan kiri, coba ini ngelihat siapa nih yang punya. Ada yang di kasir nih, kayaknya dia yang punya. Aku masuk, tawarin brosur, dianya senyum sambil ngambil brosur, dia ngikut megang brosurnya,
dikucek-kucek kayak gini bro, sudah tadi dia buang ke tempat sampah dia usir. Dah saya nggak butuh yang begitu-begituan, pergi Wih. kamu dari toko saya katanya. Wah, Gila itu memang keren lah pengalaman kayak gitu. ada Banyak banget yang kayak gitu. Ada yang langsung dikoyak-koyak di depan kita, ada yang kita langsung diusir dari luar gitu karena mereka pikirnya sumbangan, oh kayak minta-minta sumbangan, padahal kita kan nawarin dana pinjaman, bukan mau minta sumbangan, tapi ya kayak gitulah. Di Jakarta memang banyak kan orangnya, saya lihat ya, langsung berpikir negatif sama orang lain. iya iya, Susah susah mereka namanya juga kota yang penuh curiga ya kan. iya, kayak lagu slang. Iya lagu Betul, slang itu. betul. Soalnya di Jakarta itu berbagai macam orang ada di situ, berbagai macam karakter, berbagai macam profesi, bahkan sampai perampok, pemulung, pengemis, segala macam ada di situ. Jadi ketika kita bertemu dengan orang pertama kali, kita akan dipaksa curiga, ah, Betul, betul. harus curiga dulu ini bagaimana gitu. Iya. Kita harus memunculkan prasangka buruk itu. Setelah kita berkomunikasi, di situ kita baru tahu nanti kita mau ngambil sikap seperti apa gitu. Kalau orangnya baik, nah kita oke, kita jadi baik gitu. Begitu juga orang lain memandang kita. Ketika kita bertemu dengan yang orang lain itu, mereka pasti akan curiga duluan sama kita. Nah, mau dalam hal apapun itu. Nah, memang ada satu dua orang yang betul-betul mengeluarkan aura positif dia langsung. Banyakan di Jakarta itu Iya, harus kayaknya udah jadi ini, kayak apa? Kebiasaan di sana harus curiga dulu kalau ngeliat orang baru kenal gitu. Hati-hati lah. Hati-hati lah gitu. Karena namanya juga kota ya kan. Gila. Parah lah kalau di sana kenang-kenangannya. Baru pernah lagi ketika pulang malam. Kan kita biasa nagih sampai jauh itu. Kita kantornya di Jakarta Timur, saya nagih sampai ke Cikarang Barat dulunya. Pas pulang di jalan ketemu orang nih yang motornya rusak, tapi saya malah mikirnya curiga gitu, nggak mau nolongin, takutnya ini begal ini gitu. Padahal aku nggak tahu apakah dia memang motornya betul-betul rusak atau enggak gitu. Dia Itu minta tolong, aku nggak ada respons, aku tinggalin aja, balap aja sekitar terus. jam berapa malam? Sekitaran jam 10, jam 11-an gitu lah, Wah. setengah 10, setengah 11. Di daerah mana? Daerah Cikarang Barat. Cikarang. Emang daerahnya ini pedalaman gitu, agak-agak jauh lah masuk ke dalam dari perkotaan gitu kan. Cikarang itu terkenal dengan kawasan industri ya. Iya, kawasan Cikarang. industri. Banyak pabrik-pabrik di sana. Jalan lintas ya. Jalan lintas. Memang kalau kita melintasi jalan seperti itu kita harus tetap waspada. Makanya jadi terikut-ikut gitu kan. Nggak cuman mereka, kita juga jadi terikut berpikir, wah ini kenapa nih, jangan ya, siapa tahu ini begal atau gimana. Padahal bisa jadi motornya betulan rusak ya kan, dia minta tolong. Itulah pengalaman. Jadi ada pengalaman yang lebih parah terkait pekerjaan selama di koperasi itu, ada lagi nggak? Seperti misalkan ketika kita menagih, ada ancaman Iya, atau iya. intimidasi dari orang-orang. Iya, kadang kalau gitu kan, kita yang nagih nih, dia nih yang minjam dana ke kita, pas kitanya yang nagih, dia yang lebih marah. Saya sampai pernah dilempar pakai panci sama tukang nasi goreng. Wah, gila itu. Dilempar panci. Saya datang baik-baik, nanya, Pak ada ini nggak hari ini buat store hari ini? Dia langsung marah, kamu nggak lihat dagangan saya sepi, saya aja belum makan dari pagi, kamu nagih-nagih lagi, udah berapa orang kesini yang nagih-nagih, kan dia yang minjam, kita kan jalanin tuh kerjaan doang kan. Itu dia ya. Terkadang yang minjam malah lebih emosi. Dia lupakan tanggung jawabnya gitu. Parah, diambil pancinya, dilempar. Gila, untung nggak kena itu sama minyak makannya. Ada. Waduh, parah. sampai segitunya ya. Parah. Sampai Tapi memang pekerjaan koperasi harus tahan banting lah kalau mau kerjaan kayak gitu di Jakarta. iya. Parah, karena kan ada banyak manusianya, banyak sifat manusianya di sana. Berbagai macam suku di sana. Ya kan beda-beda juga kan setiap watak orang.
ada yang ditagih dia yang lebih keras, terutama orang Batak. Orang Batak. Anda orang Batak itu saya pribadi susah ngasih pinjamannya karena dia keras, saya keras, malah jadi Jadi parah, masalah ketika hancur jumpa. lah. Wah mah ala kita dok, cuma dia tabu mesti mulai lega kah? gak enak. Saya juga pernah ada pengalaman gitu sama orang Batak, sama kita orang Batak ini. Dia ini tukang sayur, dia jualan sayur lah di pagi hari gitu. Dia ada minjam dana ke kita, terus ketika penagihan di hari pertama nagih nih, padahal dia duitnya udah bisa dibilang pencairan 2 hari yang lalu, ditagih setelah 2 hari yang lalu. Tagihan pertama dia langsung marah, dia langsung bilang, wah baru juga dikasih kemarin langsung diminta lagi. Kan udah perjanjian sebelum kita juga ngedil ngasih dana pinjaman, ada persyaratannya dan ketentuannya. Dia juga mengiyakan gitu. Tapi pas di hari kita tagih dia malah marah, dia ngajak ribut malah. Saya dilempar pakai sawi putih. Emang itu ingat sekali saya. Apa? Sawi putih. Sawi putih yang sawi. gede itu dilempar sama dia, diajak ribut sama dia. Tapi ketika saya bilang saya juga orang Batak, kalau Amang Boru memang kayak gitu, ayo sini ayo ribut gitu, saya bilang gitu, dia langsung berubah. Ayo do apa ya lah itu do katanya ternyata sama saya. Anjir, dari situ dia langsung baik, bayarnya udah nggak pernah telat, bayarnya juga lancar. Emang kadang orang Batak ini harus gitu dulu, kayak nguji-nguji nyali. Kok keras kau, ayo keras aku gitu, kalau enggak ada dipijak-pijaknya gitu, kalau nampaknya kita lembek-lembek. Parah. Tapi terlepas dari itu, sebetulnya orang Batak punya karakter yang baik gitu. Iya. Ketika bertemu dengan saudara satu kampung, satu marga, itu biasa responnya pasti langsung berubah lah, dekat. Menganggap saudara lah gitu. Banyak pengalaman saya di luar seperti itu, ketemu dengan saudara-saudara satu suku, kita langsung disambut baik, kita bakalan ditawarin sedekat mungkin atau ditawarin kerjaan, karena mereka merasa punya ikatan batin itu sendiri, seperti di perantauan. Kalau bukan kawan-kawan atau teman satu kampung, satu suku, itu sangat susah untuk maju berkembang di sana kalau kita tidak mempunyai ikatan-ikatan seperti itu di sana gitu. Itulah di Jakarta ya. Nah, kalau di Samosir udah berapa lama di sini? Hampir 2 bulan, jalan 2 bulan. Wah, baru masih freshman. Di Samosir itu lumayan banyak peluangnya sebetulnya ketika kita mau melihat ini ya, peluang-peluang seperti pariwisata itu sangat menjanjikan di sini. Ketika kita bisa menempatkan sesuatu itu pada tempatnya, kita bakalan maju di sini. Gitu. Di Samosir pemandangannya sangat indah. Kenapa saya pilih ke Samosir, merantau lagi dari Jakarta yang notabene kota besar, langsung terjun ke Samosir? Itu satu hal yang butuh tekad yang kuat, yang betul-betul udah oke. Kon itu Samosir nama mengharap merjana semuanya. Ada ini masih dalam tahap perkembangan di sini. Pertama saya menjejaki Samosir itu 2017, ketika saya masih di Jakarta itu. Liburan. Ketika ada waktu liburan saya pulang ke Sumatera, ketemu orang tua. Habis dari ketemu orang tua, saya akan pasti singgah ke Samosir gitu, ke Danau Toba, menjelajahi pinggiran Danau Toba, karena menurut saya ini satu tempat ya sangat menakjubkan, surga
bumi kepingan surga. Wah, sangat indah sekali. Dan saya juga banyak belajar Batak dari sini. Saya banyak interaksi dengan kawan-kawan di sekitaran Danau Toba, dengan komunitas-komunitas seni, komunitas kebudayaan. Hampir eh, perjalanan saya diiringi dengan komunikasi atau silaturahmi dengan saudara-saudara kita yang ada di sini. Pertama saya datang ke Jakarta itu saya merasa, wah, aku suatu hari harus punya rumah di pinggiran Danau Toba. Walaupun saat ini saya udah tinggal di pinggir Danau Toba, tapi bukan rumah saya sendiri, masih ngontrak. Jadi saya 2017 itu naik ke Pusuk Buhit. Itu salah satu gunung yang ada eh, di Sumatera Utara, khususnya di Samosir. Ketinggiannya hanya sekitar 1900 seperti itu, Pak. 1900. Dari puncak Pusuk Buhit kita dapat melihat Pulau Samosir, keliling-keliling Danau Toba, kita bisa melihatnya. Pemandangannya sangat menakjubkan. Dan di Pusuk Buhit ini juga satu tempat yang sakral bagi orang Batak. Kilometer 0. Kilometer 0 lah. Karena orang Batak meyakini asal muasal nenek moyang mereka dari atas, dari Pusuk Buhit turun dan menyebar ke bawah, Nyeser ke bawah. dan kita dapat menjumpai situs-situs peninggalan dari opung-opung yang dulu di sini. Banyak pertanda-pertanda yang masih ada sampai sekarang gitu. Dan bahkan sampai sekarang juga masih ditelusuri bagi komunitas-komunitas kebudayaan. Ada yang sebagian sudah dilestarikan, Iya. dirawat. Seperti di Pusuk Buhit. Kalau kita naik dari Sigulati, saya kebetulan naiknya dari Sigulati itu sekitar 4 sampai 5 jam dengan berjalan kaki. Naik puncak pasti capek atau segala beban yang kita bawa dari bawah akan hilang semua ketika kita udah sampai Pusuk Buhit. Karena Pusuk Buhit, wah, pasti mantap. Tapi udah pernah? Belum. Belum pernah. Sana masih dalam proses. Pasti ke sana. Mudah-mudahan Harus. cepatnya Iya, bisa ya. cepatnya bisa ke sana kan. Jangan ngaku-ngaku tinggal di Samosir kok Belum pernah naik. Iya kan? Masih belum sah, sama kayak ke Jakarta kalau belum ke Monas, Ya. belum sah di Jakarta. Iya. Gitu apa kalau belum ke Pusuk Buhit, belum sah orang tua. Kebetulan di belakang rumah kita ini langsung Kelihatan langsung danau, dan di balik danau itu langsung kelihatan jelas Pusuk Buhit. Nanti saya tunjukkan gambarnya. Wah, sungguh bagus tempatnya. Indah, keren. Pokoknya mempesona lah bagi setiap mata yang memandang. Banyak juga para pendaki yang sekarang seperti anak-anak muda yang ingin mencoba mendaki. Mereka melakukan ini di atas, apa namanya, berdoa ke atas. Sebetulnya bagi orang Batak itu sendiri yang meyakini bahwa Pusuk Buhit itu adalah gunung sakral, mereka juga menempatkan Pusuk Buhit itu sebagai gunung suci gitu. Tempat mereka berdoa, tempat mereka merefleksikan diri, berkontemplasi di atas seperti itu. Iya. Seperti itu. Pusuk Buhit. Guys, ini baju kita ya. Ya. Gabe Najibah Sinurma Pinahan. Sama juga. Sama. Kita ya coba peruntungan lah, nyablon, buka jualan kaos lah. Kalau dibilang distro, kita belum berani bilang distro.
Kita masih baru juga, bahannya juga item-item di sini juga masih kaos polos semua. Mm-mm. Bagi kawan-kawan yang nonton video ini yang mau mencari kaos polos gitu Iya, untuk yang dipakai tertarik atau gimana gitu Nah, bisa hubungin sehari-hari kita lah. bisa langsung datang ke Tempat kita langsung di Samosir, tepatnya di daerah Buhit. ya. Nah, daerah Buhit, atau bisa kunjungin Instagram kita @perspektif store, atau ada di Shopee juga ya. Shopee juga ada. Di Perfect- Shopee apa? Perfect. Iya, sama. Perfect Store juga namanya di Shopee. Perspektif Store. Perspektif Store. Memang agak sulit mau bilangnya. Pemilihan nama yang Tapi pusing kan itu. Ya, tulisannya hanya ejaan P R S T C T V. Jadi E-nya semua dihilang sama I. Iya. Langsung jadi perspektif. Seperti KNTL, NTRL, dihilang huruf-huruf vokalnya dihilang. Mau berangkat Harley atau Ducati itu ya. Harley Davidson. Suaranya ngebas. Kebetulan rumah kita di pinggir jalan. Apa dong kan? Jadi banyak suara-suara inilah kendaraan. Kalau sedikit bising harap maklum lah. Karena kan bukan jalan kita sendiri. Jadi aku mau bahas lagu ini sama Om Badut. Bahas lagu. Lagu Batak yang paling kau suka apa? Lagu Batak yang paling ku suka itu sekarang ini, saat ini ya, Harga Ada Bona di Pinasa. Gila, padahal ini lagunya udah lama tahu ya, udah lama aku dengar, udah sering lah dulu ku dengar gitu. Cuman pas balik ke sini lagi dengar lagu itu, rasanya jadi beda gitu, kayak wow, ada apa dengan lagu ini kok tiba-tiba jadi sesuatu yang keren banget didengar. Wah, keren lah pokoknya lagu Harga di Bona di Pinasa. Itu pasti pas nonton itu ya, Iya, apa videonya Pekan Kebudayaan Nasional. yang acara mereka kemarin yang nonton bareng itu. Kemarin kebetulan kita nonton bareng sama sutradaranya Bang Adrianto Sinaga. Iya. Dan itu apanya, talentnya yang ngisi videonya ada Bang Marta Sitorong juga, Mantri, Pak Mantri Kesenian Toba. Mantri Kesenian Toba. Salah satu orang yang gila menurut saya, yang mau terjun ke Samosir untuk mengembangkan lagi seni tradisionalnya orang Batak seperti itu. Karena jarang-jarang orang seperti dia itu ada. Dia udah punya nama di luar, kawan-kawan main dia udah artis nasional gitu kan. Tapi mau balik ke sini lagi buat ngebangun lagi kampung halamannya. Gimana biar anak-anak muda kayak saya juga bisa menikmati lagi lagu-lagu dari yang kebudayaan kita lagi gitu. Menikmati kesenian Batak lagi, yang dulunya lagu Batak cuman Martrio, sekarang kan udah pada keren-keren semua lagu Batak. Lagu Tongam. Awalnya itu Apara kita ya. Si Vicky, Apara Vicky. Bapak udah sebetulnya, karena dia si Anipar, kami Panjaitan. Jadi kalau dalam tingkatan marga paling tua itu kami. Jadi dalam bukan toga, sebetulnya satu keturunan bapaknya kami bernama Tondi Bangarna, dan keturunannya ada 4, anaknya ada 4. Yang pertama Panjaitan, yang kedua Silitonga,
yang ketiga Ciagian, yang keempat Cianipar. Mereka lah siap udah. Jadi, saya manggil Bapak Uda sebetulnya sama si Bapak Uda Vicky gitu. Kita sering juga kemarin di sini sama ketemu karena akhir-akhir ini udah Vicky dia Ya, sering main ke ke sini. Samosir gitu. Dia lagi sedang ini mencurahkan hatinya untuk menggali kembali kebudayaan, sejarah-sejarah orang Batak gitu. Yang sudah mulai terkikis dan mulai dilupakan oleh generasi-generasi muda. Ya. Bahkan dia sampai bikin lagu di album barunya itu berjudul Rumah Hela. Rumah Hela ini liriknya tentang keturunan dari Opung si Raja Batak. Ada 2 anaknya. Nah, jadi anak yang kedua, yang pertama itu Opung Guru Tatea Bulan, dan anak yang kedua itu Opung Raja Isobal. Nah, Rumah Hela ini itu diangkat dari Opung Raja Isobal. Tapi untuk kenapa Rumah Hela gitu saya kurang paham. Mungkin nanti ketemu sama Uda Vicky bisa saya tanyakan lagi apa nih sama aslinya orangnya. Rumah Hela gitu. Uda Vicky lancar, mantap lagunya, udah keren terus aransemennya, jago lah pokoknya. Ya. Mungkin next episode kita bahas lagu-lagu Batak yang mulai keren itu kan. Banyak kan lagu-lagu Batak sekarang yang lagi-lagi wah gila-gila lagu-lagu Batak sekarang nggak kalah keren sama lagu rapper jam sekarang. Rapper ya, mumble rap. Jadi terima kasih kawan-kawan kadongan ngai rekam video nami. Iya. Selamat menikmati lah. Tetap support channel kita yang baru ini, yang belum seberapa ini. Semoga berkembang buat channel kita nih juga usaha kita juga buat kawan-kawan yang udah like atau subscribe itu mendapat rezeki juga yang setimpal dengan perbuatan. Dan inilah ya buat yang nonton ya yang menentukan sendiri lah ada nggak ada manfaatnya nonton ini gitu kan. Ya kita cuman bisa bilang selamat menikmati. Ngopi dulu. Olah deh Horas.